Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Randi Pratama dan Bapak Dr. Rudi Haryawan selaku narasumber kita pada sore hari ini, yang mana akan membahas terkait dengan bagaimana teknik sitasi atau mengutip dari buku ataupun dari artikel jurnal yang akan kita kutip pada tulisan kita. Dan juga sedikit akan membahas terkait dengan plagiasi. Nah, bagaimana tips menghindari plagiasi itu akan disampaikan oleh Bapak Randi Pratama, dan nantinya Bapak Dr. Rudi Haryawan juga akan menyampaikan terkait dengan jenis-jenis penelitian. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada judul, kemudian sudah menyusun latar belakangnya kemarin. Nah, pada sore hari ini kita akan pastikan Bapak Ibu, judul Bapak Ibu, kemudian latar belakangnya masuk pada penelitian mana nih? Apakah penelitian tindakan kelas? Apakah penelitian literatur, best practice, atau jenis penelitian yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Ibu para peserta kelas publikasi artikel ilmiah. Semoga Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Bapak Ibu sehat selalu, dan insya Allah tujuan kita pada kelas ini adalah untuk publikasi. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, mungkin ada yang mohon maaf Bapak, saya sedang kurang sehat, ataupun ada yang mungkin belum sempat untuk menulis. Jadi jangan khawatir, kelas ini memang tidak berbatas waktu. Silahkan kami tunggu sampai tulisan Bapak Ibu betul-betul siap, betul-betul sudah rapi dan mantap. Kita akan publikasi secepatnya. Jadi memang akan sangat bergantung sama Bapak Ibu semua ketika kami sudah berikan saran, berikan koreksi, kemudian Bapak Ibu langsung untuk memperbaiki. Nah, memperbaikinya tidak perlu cepat-cepat dalam 10 atau 15 menit, tetapi 1 hari atau 2 hari Bapak Ibu perbaiki dengan bagus, kemudian kembali sudah ACC. Jadi tidak perlu lama-lama untuk konsultasi bolak-balik dari Bapak Ibu ke kami. Jadi cukup sekali saya sudah mantap seperti itu. Dan ada beberapa yang sudah layak untuk publikasi. Jadi tidak perlu menunggu bulan depan ataupun minggu depan. Hari ini pun jika memang artikel Bapak Ibu sudah oke dari sisi struktur, dari sisi isi ataupun konten, kami akan publikasi hari ini juga. Seperti itu Bapak Ibu konsepnya. Kemudian ada Bapak Ibu yang khawatir terkait dengan sistematika. Jadi Bapak Ibu silahkan fokus pada posisi isinya atau kontennya. Ada konten pendahuluan, kemudian ada metode, kemudian nanti ada hasil dan pembahasan, serta daftar pustaka. Itu yang penting isinya sudah oke dan sudah fix. Nanti masalah sistematika dan lain sebagainya, kami akan bantu untuk melayout istilahnya, ataupun mengatur sehingga tulisan Bapak Ibu rapi dan siap untuk dipublikasi di jurnal. Untuk membuka acara kita pada sore hari ini, agar lebih barokah, kita sama-sama membukanya dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita niatkan Bapak Ibu pada sore hari ini, kita ikhtiarkan mendapat berkah dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Di Zoom meeting sudah bergabung Bapak narasumber, Bapak Randi Pratama dan Bapak Rudi Haryawan, selaku narasumber dan pembimbing ataupun reviewer pada kelas ini. Jadi di grup
Untuk diketahui Bapak Ibu, di grup kita, di grup kelas bimbingan publikasi itu sudah bergabung saya sendiri, Pak Suhardi, kemudian ada Bapak Randi Pratama dan Bapak Rudi Haryawan yang siap untuk mengoreksi ataupun sharing terkait dengan tulisan Bapak Ibu. Nah, jika memang di grup sudah terlalu apa istilahnya, jika ada hal-hal yang pribadi ataupun hal yang mungkin Bapak Ibu ingin konsultasikan pribadi dengan kami persilahkan untuk Bapak Ibu untuk japri istilahnya ataupun langsung ke WA pribadi kami masing-masing, kami persilahkan. Baik, untuk materi pertama, karena memang ada banyak sekali yang mungkin Bapak Ibu masih bingung bagaimana cara mengutip atau mensitasi ataupun menulis daftar pustakanya. Ada beberapa yang masih saya melihat masih salah ataupun belum tepat. Nah, pada sore hari ini kita akan coba bahas terkait dengan sitasi dan plagiasi pada artikel ilmiah. Kepada Bapak Randi Pratama, waktu dan tempat saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suhardi atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Oke, mungkin hari ini saya akan langsung menyampaikan materinya, yaitu tentang sitasi dan juga plagiasi di era digital. Nah, sesungguhnya materi ini mungkin dari Bapak Ibu sudah pernah atau khususnya yang pernah mengikuti kegiatan kami sudah pernah saya bahas gitu ya. Mungkin ada yang belum, maka akan saya bahas kembali dan bisa nanti kita sharing lah tentang bagaimana sih cara mengutip yang benar, kemudian bagaimana juga cara menghindari plagiasi di era digital, khususnya tentang karya ilmiah. Oke, akan saya share screen materinya. Untuk materinya sudah tampak ya Pak Ardi ya? Sudah tampak Pak Ardi? Halo? Sudah. Oke. Jadi sitasi dan plagiasi di era digital gitu ya. Kenapa kok ada istilahnya di era digital gitu ya, Pak? Memang khususnya plagiasi di era digital itu bisa dikatakan salah satu yang sangat sering terjadi gitu ya. Kenapa kok sering terjadi? Ya namanya juga eranya era internet ya Bapak Ibu. Sesuatu jauh lebih mudah dicari, dampak negatifnya adalah sesuatu jauh lebih mudah untuk ditiru. Nah, lebih mudah dicari, otomatis dampak negatifnya lebih mudah meniru. Kalau zaman dulu mungkin mau meniru sesuatu aja susah gitu ya. Mau membuat skripsi aja mungkin di zaman Bapak Ibu kuliah dulu, mau nulis skripsi aja, mau nyari sumbernya aja susah gitu ya. Jangankan memplagiasi, nyari sumber aja susah gitu. Kalau zaman sekarang nyari sumber mudah, saking banyaknya sumber gitu ya. Orang banyak juga yang dengan cara-cara curang memplagiasi gitu ya. Akhirnya apa? Kalau ketahuan nanti memplagiasi, apalagi plagiasinya atau plagiasi yang sifatnya parah atau total, maka banyak dampaknya, bisa dianulir ya, misalkan kalau kenaikan pangkat bisa dianulir gitu misalkan seperti itu, atau mungkin kemarin banyak juga pengangkatan jabatan dari seseorang gitu ya, ada yang mau jadi Pak Rektor ternyata dibatalkan karena salah satu karyanya ada yang plagiasi gitu di salah satu media massa, itu banyak tersebar seperti itu. Nah, kita bahas itu plagiasi di era digital khususnya karya ilmiah. Oke, perkenalkan mungkin yang belum kenal, nama saya Pak Randi, kemudian saya kesehariannya di Universitas Jember. Kemudian saya juga reviewer jurnal-jurnal nasional di Universitas Jember. Saya juga merupakan kepala divisi pendidikan. Oke. Nah, ini pastinya dari Bapak Ibu semua pasti ingin menulis dan mempublikasikan karya ilmiah yang jauh dari plagiasi. Nah, kuncinya apa? Nah, kuncinya yang pertama adalah kita pahami dulu apa itu sitasi atau kutipan. Kutipan, istilah kerennya sitasi gitu ya, adalah cara menulis untuk memberitahu bahwasannya materi tersebut merupakan sumber lain ya. Nah, jadi jangan sampai dari sumber lain kita
klaim ya, kita klaim itu sumber atau kata-kata dari kita. Nah, sitasi itu macamnya ada banyak atau kutipan ada banyak. Mungkin agak cepat saya bahasnya, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, ini sebenarnya materi ini bukan hanya dari webinar-webinar gitu, bahkan di sekolah sebenarnya sudah diajarkan gitu. Cuma dalam praktekannya sering kali terjadi tidak mencermati ya, sehingga kadang kita sering kali copy paste gitu ya. Nah, ini ada namanya copy and paste gitu, copy paste. Biasanya itu dilakukan ketika kutipannya adalah kutipan langsung ya. Jadi apa boleh copy paste? Boleh ketika kutipan langsung ya. Sesungguhnya itu dasarnya itu, tetapi nanti kita bahas. Kemudian kalau kutipan tidak langsung bagaimana? Nah, kutipan langsung adalah penulis merangkai dan merangkum kalimat sendiri dari gagasan sumber aslinya. Nah, contohnya seperti apa sih kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ini? Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini sebelum saya contoh ini, kutipan langsung itu macamnya ada dua. Ada kutipan langsung pendek, gitu ya, sangat pendek, kita langsung copy paste aja, hanya 40 kata biasanya. Atau bisa juga kalau di sumber tertentu ada yang mengatakan tidak lebih dari 4 baris. Gitu. Nah, kalau yang lebih dari 40 kata, ditulis dengan spasi 1. Gitu. Spasi 1 ini biasanya yang panjang, itu block quote. Nah, tetapi ini harus kita pahami nanti bahwasanya kutipan langsung ini semakin lama harus semakin dikurangi porsinya. Nah, kutipan langsung kenapa kok dikurangi porsinya? Padahal itu tidak salah, gitu ya. Padahal itu tidak salah. Nah, karena memang plagiasi di era digital ini sudah semakin marak, gitu ya. Salah satu pencegahan dari plagiasi di era digital nanti adalah dengan munculnya aplikasi-aplikasi cek plagiarisme. Nah, di aplikasi cek plagiarisme yang dicek adalah susunan kata. Nah, susunan kata itulah yang menyebabkan kutipan-kutipan langsung ini sebaiknya dihindari. Karena kutipan langsung sekalipun sudah benar dan diberi dengan sumber, maka itu terdeteksi plagiasi. Nah, makanya kutipan langsung ini nanti Bapak Ibu sisakan yang memang tidak bisa diubah kalimatnya. Contohnya seperti definisi, kemudian pasal-pasal, kemudian misalkan menganalisis sebuah tulisan teks yang memang nggak boleh diubah-ubah. Tetapi kalau itu merupakan suatu pendapat ahli, kemudian suatu hasil dari penelitian, maka Bapak Ibu disarankan menggunakan kutipan tidak langsung. Ya, jadi itu adalah saran yang saran utama dari penulisan karya tulis ilmiah. Jadi karya tulis ilmiah itu sebenarnya kutipan langsung tidak salah ya, sekali lagi tidak salah. Tetapi di era digital ini secara susunan kata akan terdeteksi namanya plagiarisme. Gitu. Makanya di aturan-aturan terbaru gitu ya, banyak yang menyarankan ketika itu bukan merupakan pasal, definisi ataupun hal yang tidak boleh diubah kalimat tersebut, maka harap diubah menjadi kutipan tidak langsung. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini bedanya. Kalau kutipan langsung cara menulisnya adalah diberi tanda petik ini. Ini tanda petik biasanya, atau ada yang juga di blog dibuat italic atau miring gitu ya. Kalau kutipan langsung ditulis biasa. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang biasanya Bapak Ibu tulis biasanya adalah kutipan tidak langsung, tetapi seringkali prinsipnya atau di lapangan seringkali kita menulisnya gaya kutipan tidak langsung, tetapi kita dari sumber kita copy and paste atau copy paste. Nah, itu yang tidak tepat. Oke, yang kedua adalah kita pahami apa itu plagiasi. Nah, plagiasi ini sebagian besar pasti sudah paham, yaitu adalah menjiplak karya orang lain. Nah, jiplakan itu memang ada kadarnya gitu. Ada kadarnya, ada yang jiplaknya penuh, jiplaknya sebagian, jiplaknya sedikit dan yang lainnya gitu ya. Nah, kalau dari asal kata ini plagiasi itu dari kata plagium artinya penculikan anak gitu ya.
Kalau di era modern ya penculikan ide, gitu, seperti gambar ini. Oke. Nah, mungkin sedikit aja kasusnya banyak sebenarnya. Plagiasi itu bukan hanya tentang karya ilmiah gitu ya. Mulai dari handphone juga banyak plagiasi yang istilahnya KW itu kan termasuk sebuah plagiasi di era modern gitu ya, seperti ini gitu ya. Jadi bukan hanya di era digital seperti saat ini, era baru munculnya handphone juga sudah mulai banyak plagiasinya. Atau bahkan poster-poster ya. Poster-poster dari film, contohnya ini dua film yang berbeda, ceritanya juga berbeda, tapi film yang sebelah kanan ini kebetulan kok persis banget sama yang kiri gitu ya. Inilah yang disebut dengan plagiasi. Ya, dari segi warnanya, posisi berdirinya, susunannya hampir sama persis gitu ya. Nah, ini plagiasi. Ya, memang plagiasi yang seperti ini tidak bisa dituntut gitu karena hanya sekedar kalau dia berapa ya, berpendapat si pemilik plagiat yang memplagiasi, saya hanya terinspirasi gitu. Akhirnya apa ya? Ya dikembalikan lagi ke penonton. Mungkin kalau untuk film ini pastinya hanya film yang plagiasi ini tidak akan laku. Nah, itu kalau film ya, tetapi kalau karya ilmiah juga sama dampaknya. Kalau makanya ada istilahnya di lembar pengesahan kalau skripsi ataupun disertasi tesis itu ada tanda tangan bahwasanya ini tidak plagiasi gitu. Nah, itu tentang film. Kalau karya ilmiah bagaimana gitu ya. Karya ilmiah. Nah, mengapa perlu? Nah, ini yang prosedurnya sebenarnya seperti ini. Prosedur dari publikasi itu seperti ini urutannya gitu ya. Bapak Ibu membuat draft artikel gitu ya. Draft artikel itu artikel yang Bapak Ibu kirimkan lengkap gitu, mulai dari judul sampai dengan daftar pustaka itu saya beri nama draft gitu ya. Saya beri nama draft artikel, kemudian artikel itu Bapak Ibu submit gitu ya. Bapak Ibu submit di sebuah jurnal. Submitnya dengan masuk ke web jurnal itu. Khusus untuk di kelas kami kita bantu itu ya, kita bantu, jadi Bapak Ibu nggak perlu repot-repot buat akun, nanti kita buatkan akunnya, nanti kita yang submitkan ke jurnalnya gitu. Jadi langkah ini bisa lewat grup WA, bisa lewat Japri, bisa. Itu jadi artinya kita bantu sampai tuntas di sini, jadi nggak perlu bingung dengan submit jurnal gitu ya, di kelas ini. Kalau di lewat umum pasti Bapak Ibu melalui langkah ini, submit jurnal lewat web jurnal OJS namanya. Nah, setelah ini, di langkah ketiga inilah yang sesungguhnya ya. Sesungguhnya di lapangan itu ada namanya cek plagiasi. Nah, cek plagiasi ini bisa kami menggunakan beberapa software gitu ya, atau web plagiarism checker. Kita pakai Turnitin, salah satu yang direkomendasi oleh Ristek gitu ya. Turnitin tuh nanti bisa ngecek berapa persen kemiripannya gitu ya. Nah, cuma sekiranya kemiripannya sudah jauh dari ambang batas, kemudian atau kurang-kurang dikit, nanti akan kita bantu di revisi oleh editor kami. Tapi kalau sekiranya cukup tinggi, kami pasti akan kembalikan ke Bapak Ibu gitu ya. Ini seperti ini. Gitu ya. Nah, itu cek plagiasi. Nah, setelah cek plagiasi, yang ini yang istilahnya yang cek format dan cek isi dan bahasa ini yang kita lakukan pembimbingannya di sini. Oh, formatnya kurang tepat gitu ya. Oh, cara nulis tabelnya, cara nulis daftar pustakanya. Oh, ini dari segi bahasa, dari segi isi. Nah, ini yang dicek oleh reviewer ya, baik saya, Pak Suwardi ataupun Pak Rudi. Nah, setelah selesai semua, baru kita publikasikan di jurnal online. Nah, ini. Nah, itu adalah urutan dari publikasi suatu artikel ilmiah di jurnal ilmiah. Ya, di mana saja alurnya seperti ini. Oke, kita next. Nah, mungkin pengetahuan aja ini, pengetahuan dari jenis-jenis plagiasi. Plagiasi itu macamnya banyak gitu ya. Ada plagiasi langsung, plagiasi mozaik, plagiasi salah kutipan, dan yang paling sering adalah ketidaktahuan akan plagiasi gitu ya. Nah, yang pertama adalah plagiasi langsung. Plagiasi langsung ini nih, keterangannya jenis plagiat ini sangat berat karena mengambil kata demi kata tanpa menunjukkan bahwa itu merupakan hasil kutipan dan sama sekali tidak menyebutkan siapa penulis aslinya. Lah, ini fatal sekali.
artinya awalnya suatu pendapat seseorang, misalkan menurut Sujana, menurut siapa, menurut Sugiono atau siapapun itu, Bapak Ibu copy paste ke artikel Bapak Ibu, tidak disebutkan sumbernya, maka itu adalah plagiasi langsung. Nah, ini adalah jenis plagiasi sangat berat. Kenapa berat? Karena awalnya ada sumber, kita hapus sumbernya. Artinya apa? Sesuatu yang milik orang lain, kita anggap punya kita. Nah, itu nggak boleh. Sangat berat ya, plagiasi langsung. Nah, yang kedua adalah plagiasi mozaik. Ya, plagiasi mozaik ini adalah salah satu bentuk plagiasi yang paling sering terjadi. Penulis mengubah kalimat pada sumber asli dan mengakui sebagai idenya. Nah, misalkan nih, punyanya Sujana tadi sudah kita copy paste, kita edit sedikit-sedikit, terus kita akui punya kita itu. Nah, itu adalah plagiasi mozaik. Jadi, memodifikasi juga nggak boleh kita akui punya kita, gitu ya. Harus tetap kita berikan namanya sumber sebagai kutipan tidak langsung. Kalau tadi kan kutipan langsung ini. Kalau ini kutipan tidak langsung tapi kita tidak akui punya orang tersebut, di copy paste, diedit, tapi sumbernya dihapus. Nah, ini nggak boleh. Terus kemudian, nah ini juga sering terjadi, salah kutipan. Nah, salah kutipan itu istilahnya adalah di sini seorang penulis ketika umumnya dilakukan seorang penulis ketika ia mulai mengutip sumber luar dan di mana berakhirnya. Penulis tidak berusaha menunjukkan rujukan yang jelas. Maksudnya gini, satu paragraf Bapak Ibu copy, itu sekitar ada 5 kalimat, panjang-panjang gitu ya, 5 kalimat. Di kalimat terakhir Bapak Ibu berikan sumber. Nah, itulah yang menyebabkan disebut dengan salah kutipan. Ketika di kalimat terakhir diberikan sumber, maka sesungguhnya yang diakui sebagai kutipan merupakan kalimat kelima. Andai kata itu 5 paragraf, maka kalimat ke-1 sampai ke-4 itu belum masuk kutipan. Nah, karena memang kutipan itu idealnya adalah ya 1 kalimat, gitu ya, 1 kalimat. Sisanya Bapak Ibu bisa jelaskan secara mandiri, dijelaskan sendiri apa yang dimaksud kutipan itu, atau mungkin disambung dengan kutipan orang lain, gitu ya. Jadi kita nggak boleh copy paste 1 paragraf dikasih sumber terakhir gitu. Itu dianggap hanya kalimat terakhir yang merupakan sumber yang tepat gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lanjutannya. Kebetulan tadi yang tanya di chat, ini jawabannya. Nomor 4 adalah ketidaktahuan akan plagiasi. Nah, ini bukan hanya Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali nulis gitu ya. Termasuk saya sendiri ketika dulu pertama kali nulis juga tidak paham gitu ya. Seringkali ini terlalu banyak kutipan langsung. Nah, ini. Jadi kutipan-kutipan langsung harap dibatasi. Artinya jangan banyak copy paste dari internet ataupun dari sekalipun sumber kredibel juga nggak boleh di copy paste. Ya. Kita boleh copy paste sekali lagi untuk hal yang memang tidak bisa kita ubah, pasal-pasal, mungkin ayat-ayat, kemudian analisis sebuah tulisan, ya analisis sebuah bacaan, kemudian definisi dari sesuatu, teorema, gitu, tidak boleh kita ubah. Kalau pendapat ahli ataupun hasil penelitian, sebaiknya kita parafrase. Ya. Kemudian yang nomor 2 adalah menulis kutipan tidak langsung menjadi copy paste. Lah ini adalah sambungan dari yang pertama tadi. Seringkali kita nulisnya kutipan tidak langsung gayanya, tetapi kita copy paste, ya keliru ya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan sumber internet yang tidak valid. Nah, ini seringkali banyak yang tanya, Pak, bagaimana kalau sumber saya dari internet gitu ya. Nah, ini juga akan menimbulkan, selain menimbulkan plagiasi yang sangat tinggi gitu ya, sumber dari internet itu tidak valid kalau dari personal blog. Nah, personal blog, personal web itu nggak valid. Karena dari WordPress, dari Blogspot itu sifatnya seperti sosial media. Bapak Ibu buat status, diposting gitu ya. Nanti itu di-copy orang lain gitu ya. Nah, itu tidak valid. Contoh domain yang resmi apa yang boleh kita copy kalau sebenarnya kalau selain jurnal ya, selain jurnal ilmiah gitu, apa boleh kita ngopi dari copy paste atau merujuk dari web gitu? Boleh, tapi usahakan dari sumber-sumber yang memang sifatnya domain resmi gitu ya. Contohnya yang belakangnya .ac.id gitu ya.
.or.id organisasi berarti ya, .ac.id ini kampus, kemudian .go.id ini adalah atau .gov ini government, kalau Indonesia .go.id gitu ya, boleh kita ambil sumber-sumbernya, .edu gitu ya. Tapi kalau dari Kompas dan yang lainnya itu tidak disarankan ya, karena memang tidak valid gitu ya, apalagi sampai mengcopy dari Kompasiana yang sifatnya merupakan artikel bukan ilmiah ya. Nanti itu sumber-sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan kevalitannya gitu. Karena memang kita rencananya di sini adalah karya ilmiah. Oke, next. Ini yang paling sering di-copy oleh Bapak Ibu adalah satu Wikipedia gitu ya. Yang dua adalah Blogspot ataupun WordPress. Kalau sudah jelas kalau Blogspot ataupun WordPress merupakan sebuah web pribadi gitu. Saya sendiri punya WordPress. Nah, makanya kalau kebetulan mampir di WordPress saya ya jangan di-copy isinya, karena memang itu adalah tulisan-tulisan yang tulisan pribadi yang tidak valid sekalipun mau nulis ilmiah gitu ya. Kalau dibuat karya ilmiah nggak valid, kalau mungkin dibuat yang lain mungkin boleh-boleh saja. Termasuk Wikipedia, nah, seringkali dianggap valid, tetapi kurang valid kalau Wikipedia. Kenapa kurang valid gitu ya? Karena Wikipedia itu Bapak Ibu juga bisa mendaftar sebagai kontributor. Bahkan seringkali sekarang banyak yang iseng diedit-edit Wikipedianya sama seseorang gitu ya. Banyak kasus sudah diedit-edit, akhirnya informasinya banyak berubah gitu ya. Karena Wikipedia juga tidak bertanggung jawab atas isinya. Karena ini sifatnya seluruh dunia bisa menggunakan, bisa menjadi kontributor untuk penulisnya, ya sama kayak Kompasiana. Oke, next. Kemudian, nah, apa tipsnya? Nah, kalau saya tipsnya 4 ini. Tips untuk menghindari plagiasi, nggak usah banyak-banyak, hanya 4. Satu adalah gunakan kutipan langsung secukupnya. Secukupnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pasal, ayat-ayat, teorema, definisi, sisanya adalah kutipan tidak langsung. Atau kalau perlu kutipan tidak langsung semua aja kalau hanya pendapat ahli dan hasil penelitian. Kemudian lakukan parafrase. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan sebuah kutipan tidak langsung, lakukanlah parafrase. Nah, parafrase itu apa? Parafrase adalah istilah linguistik atau kebahasaan yang berarti pengungkapan kembali suatu konsep dengan bahasa yang sama. Jadi Bapak Ibu lihat sumber aslinya, bisa diparafrase. Nah, di sini saya contohkan cara parafrasenya. Kemudian saya lanjutkan dulu. Yang nomor 3 adalah mengutip sumber artikel dari jurnal kredibel. Nah, carilah Bapak Ibu bisa cari jurnal-jurnal yang sifatnya sudah jelas gitu ya. Boleh di jurnal kami, boleh jurnal-jurnal yang lain, boleh jurnal kampus, boleh. Nah, itu banyak sekali jurnal-jurnal yang dapat Bapak Ibu gunakan sebagai sumber. Yang seperti saya sudah contohkan di pertemuan pertama, Bapak Ibu bisa buka dulu Google Scholar, kemudian Google Cendekia bisa, kemudian dimasukkan kata kuncinya dan di-download artikel tersebut dari jurnal-jurnal itu. Nah, itu bisa dijadikan sumber. Nah, yang terakhir adalah kalau Bapak Ibu ingin benar-benar jauh dari plagiasi, Bapak Ibu bisa gunakan plagiarism checker. Plagiarism checker itu nggak ada yang install, ada yang langsung digunakan dari internet, online gitu ya. Biasanya tinggal di copy, paste, tulisan apa yang ingin Bapak Ibu cek. Nanti akan dicek oleh sistem di web itu berapa persen kemiripannya gitu ya, berapa persen kemiripannya. Oke, next. Nanti kita diskusi aja. Nah, ini langkah-langkah parafrase ya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah mahir parafrase, apalagi kalau biasanya dari guru-guru bahasa Indonesia ini sudah mahir-mahir parafrase. Nah, yang mungkin yang belum atau jarang sekali parafrase ini cara-caranya, yang jelas dibaca dulu informasinya secara cermat gitu ya. Informasi yang akan kita kutip gitu ya. Misalkan satu paragraf, kemudian kita catat kalimat intinya apa. Kemudian kita kembangkan kalimat inti menjadi kalimat pokok pikiran, dan yang terakhir adalah menyampaikan pokok pikiran tersebut dalam bentuk uraian lisan dengan kalimat kita sendiri. Nah, ini adalah cara melakukan parafrase untuk kutipan tidak langsung.
Nah, apakah ada tips yang lain? Banyak sesungguhnya. Tips boleh gunakan sinonim, ungkapan yang sepadan, mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, menggunakan kata ganti orang ketiga untuk narasi, dan yang lainnya lah. Banyak sekali cara-caranya Bapak Ibu. Nah, cara-cara itulah yang Bapak Ibu pilih sekiranya mana yang paling mudah gitu ya. Ya, biasanya kalau saya sering menggunakan sinonim dan mungkin mengganti beberapa strukturnya gitu ya. Kalau memang kadang mau membuat kalimat sendiri pusing gitu ya. Ya udah ganti sinonimnya dan kemudian beberapa strukturnya yang aktif jadi pasif gitu aja sudah jauh dari kata plagiasi. Oke. Nah, ini contohnya. Contoh kutipan tidak langsung. Ini sumber aslinya. Nah, ini di buku Sudrajat mengungkapkan beberapa keunggulan model problem-based learning. Panjang ini. Ada 6 keunggulannya dari problem-based learning. Mau kita ambil sumber ini, bagaimana caranya? Gitu ya. Kalau ini kutipan tidak langsung. Kita tidak harus mengambil ke-6-6-nya. Itu caranya. Salah satunya adalah boleh ambil beberapa yang terkait dengan penelitian kita. Boleh. Atau bisa juga ambil kesemuanya, kita rangkum. Nah, akhirnya jadinya jadi seperti ini nanti. Nah, yang panjang tadi, gitu, kita bisa rangkum jadi seperti ini. Jadi ada beberapa kelebihan dari model PBL, yaitu dengan cara antara lain siswa memahami konsep, melibatkan keterampilan berpikir siswa, pembelajaran yang bermakna. Ya. Nah, jadi yang awalnya panjang, kita rangkum jadi seperti itu. Masing-masing kita buat lebih ringkas dan kita rangkum, dan strukturnya diubah, jadinya seperti ini. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tetap harus menampilkan Sudrajat tahun 2011. Nah, ini contohnya. Jadi parafrase ini setiap orang akan memungkinkan hal parafrase yang berbeda. Justru itulah keunikan dari karya ilmiah, sehingga Bapak Ibu akan terhindar dari plagiasi, gitu ya. Jadi yang awalnya mungkin selama ini copy paste bisa melakukan cara ini, gitu ya. Tinggal diubah susunan katanya, dirangkum, dikembangkan sendiri, gitu ya. Boleh. Nah, ini adalah beberapa web plagiarism checker yang ketika Bapak Ibu saya pengen yakin tulisan saya jauh dari plagiasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa pakai beberapa jenis di sini, di internet banyak. Masuk aja di webnya Copyscape boleh, plagiarism checker, duplicate checker boleh. Yang ini Plugscan boleh, plagiarismchecker.com boleh, di internet banyak sekali. Banyak yang gratis gitu ya. Tetapi biasanya yang gratis-gratis itu terbatas karena memang si pemilik webnya itu rata-rata dari luar negeri itu ya, yang membuat web-web ini dia ya namanya organisasi profit gitu ya, pasti membutuhkan keuntungan. Maka yang gratis-gratis itu terbatas, biasanya dibatasi, ada yang 1 halaman, ada yang dibatasinya 1000 kalimat, 1000 kata. Sehingga kalau artikel kita 5000 kata gitu ya, kita harus beberapa kali cek plagiasinya gitu kalau pakai yang gratis ini gitu ya. Kalau yang pakai yang berbayar ya langsung gitu. Nah, biasanya seperti itu. Oke. Itu adalah kalau ingin cek bagaimana gitu, tinggal buka salah satu ini, kita kopikan 1 lembar boleh, per lembar boleh, atau mungkin kalau mau beli akun yang full juga banyak yang dijual di internet, itu banyak. Oke, itu untuk membantu aja sih kalau memang Bapak Ibu ingin cek plagiasi gitu ya. Nah, ini Turnitin yang seperti apa sih hasilnya gitu ya. Nah, ini untuk hasil-hasil dari plagiasi itu sampai terdeteksi seperti ini gitu ya. Terdeteksi kayak ini nomor 12 satu ada warnanya biru kayak gini. Sampai sepanjang ini atau ungu ini. Sampai panjang bener ini. Artinya apa? Orang pembuat artikelnya ini ngambil dari punyanya orang lain di blog. Di blog itu di copy paste, ya copy paste sampai 1 blog 1 paragraf, itulah ini yang tidak tepat, gitu ya, tidak tepat. Yang tepat adalah sekali lagi kalau ada 1 paragraf tertarik dengan paragraf itu, kita rangkum jadi 1 kalimat dan sisanya kita kembangkan sendiri di kalimat-kalimat selanjutnya. Gitu ya. Otomatis akan terhindar dari plagiasi. Nah, ini. Nah, untuk di masing-masing jurnal gitu ya, masing-masing jurnal
baik jurnal kami ataupun jurnal yang ada di kampus-kampus itu umumnya seperti ini aturannya gitu ya. Umumnya seperti ini aturannya. Artinya plagiasi itu juga punya ambang batas, cek plagiarism checker itu. Jadi, Pak, dikit banyak pasti ada mirip-miripnya dengan orang lain. Iya, pasti gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kemiripannya sudah ada toleransinya. Di tempat kami pakai acuan 25%. Kalau di bawah 25% mirip kemiripan atau mungkin 25% ini juga tercakup kutipan-kutipan langsung dari Bapak Ibu. Jadi kalau ada kutipan langsung sedikit-sedikit nggak masalah, masih masuk 25%. Nah, itu adalah sifatnya approve. Pasti akan diterima oleh pengelola jurnal. Tapi kalau sudah 25% sampai 50%, itu kadang ada yang ditolak, ada yang disuruh revisi ya. Nah, itu umumnya seperti ini. Tapi kalau yang persentasenya di atas 50%, itu pasti ditolak. Ditolak dan diminta untuk merombaknya atau membuat ulang dari awal. Nah, ini artinya apa? Kalau sudah mirip 50% berarti kan hampir semua copy paste gitu ya. Apalagi sampai 70%, 80%. Pasti copy paste ya, copy and paste dari sumber baik jurnal, web dan yang lainnya tinggal diaduk jadi satu jadi sebuah clipping istilahnya. Jadi istilah clipping itu terjadi di karya ilmiah zaman sekarang. Clipping artikel itu kayak Bapak Ibu mungkin nempel-nempel koran gitulah, itu di artikel juga bisa ngambil sumber ini dan jadikan satu. Nah, itu adalah nanti pastinya akan terdeteksi plagiasi gitu ya. Makanya Bapak Ibu nggak perlu khawatir kalau tulisannya jelek. Pak, kadang saya nulis itu tulisan rangkaian saya yang merangkai kalimatnya kadang nggak bagus. Loh, saya selalu bilang, tulisan Bapak Ibu kalau ngerangkainya nggak bagus, justru itu membuat jauh dari plagiasi gitu kan. Nggak perlu khawatir. Kalau bagus tapi banyak copy paste-nya, justru itu nanti akan ditolak. Gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir kalau tulisan saya rangkaian kalimatnya nggak bagus, itu justru jauh dari plagiasi. Itu jadi harus tetap percaya diri dengan apa yang kita tulis. Nah, mungkin itu dari saya untuk materi plagiasi. Nanti kita akan banyak diskusinya. Mungkin saya kembalikan dulu ke Pak Suhardi untuk materi berikutnya. Nanti kita lanjut diskusi di akhir kegiatan. Silakan Pak Suhardi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Randi atas materinya terkait dengan sitasi. Harapannya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui terkait dengan materi ini, nah Bapak Ibu lebih apa ya, istilahnya lebih paham terkait bagaimana mengutip. Nah, seperti dijelaskan oleh Bapak Randi tadi, ketika Bapak Ibu mendapatkan satu teori ataupun hasil penelitian dalam sebuah artikel ataupun di buku, itu paling tidak Bapak Ibu memasukkan bahasa sendiri gitu kan. Nah, sama ketika saya dengan Bapak Ibu melihat satu objek, tidak mungkin akan narasinya itu sama gitu kan. Ada yang melihat dari sisi warnanya, ada yang melihat dari sisi bentuknya. Tentu pandangan kita ketika kita menceritakan kembali itu pasti berbeda. Nah, seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Kemudian kita akan lanjut ke materi kedua terkait dengan jenis-jenis penelitian. Nah, Bapak Ibu, ketika kemarin, nah materi pertama kemarin Bapak Ibu sudah membuat judul, nah gitu kan. Judulnya kemudian latar belakangnya atau alasan Bapak Ibu memilih topik ataupun judul penelitian itu tentunya atas pertimbangan tertentu kan. Nah, kita akan berlanjut ke metode. Jadi pada hari ini, sore ini Bapak Ibu harus fix, penelitian saya ini, artikel saya ini metodenya PTK misalkan, ataupun best practice, atau juga penelitian kualitatif seperti itu. Jadinya target kita pada minggu ini, Bapak Ibu sudah paham terkait dengan metode penelitian pada tulisan Bapak Ibu, kemudian tulisan ataupun narasi Bapak Ibu itu terhindar dari plagiasi. Saya persilahkan kepada Pak Rudi Haryawan. Assalamualaikum Pak Rudi. Ya. Ya, silakan Pak Rudi.
Baik. Bisa didengar suara saya? Ya, bisa. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, dimanapun berada, minggu kemarin saya belum bisa sempat bergabung dengan Bapak Ibu, tapi saya sempat memantau di grup WA, Masya Allah, sangat aktif, menyampaikan ide, kemudian judul-judul, bahkan ada yang sudah sampai selesai judul artikelnya. Ini saya jadi kagum gitu dengan Bapak Ibu semua. Ya, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi Bapak Ibu yang merayakannya. Hari ini Bapak Ibu juga berkorban lagi, mengorbankan waktu untuk kita sama-sama belajar bagaimana menyusun atau membuat karya ilmiah yang ilmiah, bukan sekedar persepsi, asumsi, atau hanya berdasarkan kemauan sendiri. Tapi memang penting dan dibutuhkan oleh diri kita dan orang lain. Baik, saya izin saya share slide. Bisa muncul? Bisa ya? Masih loading. Ya, sudah Pak Rudi. Sudah. Baik, jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah membahas tentang jenis-jenis penelitian dalam pendidikan. Bapak Ibu semua, pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang citasi, kemudian tentang bagaimana artikel kita itu bebas dari plagiasi, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana penelitian-penelitian yang memang layak untuk kita ajukan menjadi sebuah artikel penelitian yang dipublish dan bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun bagi banyak orang. Nah, di slide saya kurang. Bisa kelihatan Mas Wardi ya? Agak ketukar ya? Mungkin bisa diperbesar slide-nya Kak Rudi di full screen. Ya. Bentar agak. Ya. Lumayan agak sedikit gangguan, mungkin terlalu lama hidup ini. Baik, pointer yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah berkaitan tentang jenis artikel publikasi, kemudian sistematika artikel ilmiah dalam pendidikan. Artikel publikasi kalau kita golongkan biasanya yang sering digunakan dalam pendidikan itu Bapak Ibu kayaknya sudah terbiasa ya menulis PTK, PTS, best practice, kajian literatur. Ini yang sering kita jumpai dalam penulisan karya ilmiah untuk para guru terutama, karena memang Bapak Ibu guru kita ketika sudah berada di kelas itu yakin saya pasti akan menemukan berbagai macam
kendala, masalah, dan bisa dikatakan itu menjadi hal yang bukan sesuatu yang menakutkan, berarti memang hal-hal yang perlu kita cari solusinya. Bisa nanti dibuat dalam bentuk penelitian tindakan yang disebut dengan penelitian PTK bagi guru, kemudian yang penelitian tindakan bagi kepala sekolah, ataupun juga bagi pengawas. Kemudian ada juga Bapak Ibu mungkin dalam kegiatan pembelajaran ada yang punya pengalaman heboh atau pengalaman terbaik dalam proses pembelajaran, itu bisa dibuat menjadi sebuah karya ilmiah yang memenuhi syarat-syarat dan standar karya ilmiah yang disebut dengan best practice. Dan ini sangat bagus Bapak Ibu, bahkan kalau di tingkat nasional Bapak Ibu sudah tahu sering dilombakan kegiatan best practice ini. Harapannya pengalaman-pengalaman terbaik Bapak Ibu itu bisa juga diterapkan di tempat lain. Sehingga dengan kita mempublikasikan artikel dalam bentuk best practice ini, orang lain bisa mengadaptasi atau menggunakan apa saja kegiatan pengalaman terbaik yang sudah kita lakukan, baik di dalam kelas, di sekolah, maupun misalkan dalam kerja sebagai seorang kepala sekolah, maupun sebagai pengawas di lingkup kerjanya. Kemudian kajian literatur ini yang menurut saya juga tidak terlalu sulit seperti beberapa penelitian, misalkan PTK dan PTS. Kajian literatur kita mengumpulkan beberapa literatur, kemudian kita analisis, kita kaji, dan kita menemukan sebuah karya ilmiah yang bisa kita gunakan dan kita manfaatkan. Ya, PTK maupun PTS dan PTS bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah. Mohon maaf Pak Rudi, slide-nya masih belum jalan. Sudah? Masih belum jalan slide-nya, Pak. Atau saya bantu untuk slide-nya, saya putar di sini? Boleh. Tidak jalan ya di situ? Ya, nggak jalan. Boleh deh. Saya tutup yang ini? Ya, bisa ditutup. Stop. Udah ya, udah ditutup. Ya. Sudah bisa terlihat ya Pak Rudi, slide-nya? Ya, sudah. Okay. Baik, makasih banyak Bapak Suhardi. Saya lanjutkan. Baik Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk PTK dan PTS, PTK tadi saya sudah sampaikan itu digunakan oleh para guru untuk memecahkan berbagai masalah persoalan dalam proses pembelajaran. Dan saya yakin, saya membaca beberapa hasil diskusi di grup itu sudah dapat judul-judulnya, bahkan sudah sampai kepada pembahasan, kemudian metode yang digunakan. Kemudian PTS bertujuan untuk memecahkan masalah pembelajaran dan masalah-masalah lain yang terjadi di tingkat sekolah. Jadi lingkupnya dia lebih luas, tidak hanya bagi di kelas saja, tapi bagi guru juga, ataupun juga bagi kepala sekolah jika yang melakukan itu adalah pengawas. Kemudian lanjut Pak Dr. Sodi. PTK atau PTS membantu guru dan sekolah mengatasi masalah dengan solusi terbaik. Bapak Ibu semuanya, kembali lagi bahwa dalam proses pembelajaran di sekolah itu, kalau kita coba analisis beberapa problem yang muncul adalah misalkan hasil belajar yang rendah, ada juga motivasi belajar, ada juga keaktifan belajar yang rendah, disiplin siswa dalam mengerjakan tugas. Ini hal-hal yang sering muncul ketika dalam proses pembelajaran di saat pandemi ini. Hasil belajarnya rendah karena memang proses pembelajaran saat ini sangat tidak begitu representatif untuk melaksanakan proses pembelajaran. Baik itu karena faktor dukungan dari media pembelajarannya di rumah mungkin, ataupun karena keterlibatan orang tua dan lain sebagainya. Ada juga motivasi Bapak Ibu, sehingga
masalah-masalah yang muncul ini kadang-kadang kita jadi bingung nih. Karena kita bingung, maka muncul ide bagaimana kalau saya melakukan penelitian. Mungkin bisa kita ubah dalam model pembelajarannya yang perlu kita coba perbaiki. Kemudian bisa juga pendekatan yang kita perbaiki, ataupun juga nanti menggunakan strategi yang berbeda, ataupun teknik yang berbeda, sehingga masalah-masalah dalam proses pembelajaran tersebut bisa teratasi. Nah, ketika kita memilih satu masalah kemudian menggunakan solusi, maka itu bisa menjadi judul penelitian, Bapak Ibu. Taruhlah misalkan hasil belajar rendah selama masa pandemi. Kira-kira kalau saya ingin menggunakan pendekatan yang berbeda untuk pembelajaran, maka bisa kita tulis penggunaan pendekatan atau peningkatan hasil belajar siswa melalui pendekatan bla 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 pada mata pelajaran atau bidang studi di sekolah titik-titik. Ataupun disiplin siswa yang mengerjakan tugas, misalkan sangat rendah selama ini kita lihat. Sehingga kayak perlu teknik baru, cara baru, strategi baru, model baru. Itu juga akan memberikan kita sebuah solusi, sebuah judul penelitian yang bisa kita kaji untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi dalam proses pembelajaran, terutama saat pandemi ini. Saya yakin Bapak Ibu sering mengeluh ini, aduh kita ini bagaimana untuk mengajar siswa, ada yang punya alat tapi tidak ada dukungan dari orang tua, ada yang punya dukungan tapi tidak punya alat atau untuk media pembelajarannya. Sehingga itu juga memunculkan kita untuk mencari solusi terbaik, model pendekatan, strategi apa yang perlu kita kembangkan agar proses tersebut menjadi selesai atau kita buat dalam bentuk penelitian, kajian-kajian ilmiah. Kita lanjut Pak Suwardi. Nah, kalau berbicara tentang model, ini sudah biasa, ada model pembelajaran inquiry, ini contohnya. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk judul, Bapak Ibu, misalkan ini contohnya efektivitas model pembelajaran problem based learning dan problem solving terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Jadi dengan kita mengetahui beberapa problem yang muncul dalam masalah-masalah pembelajaran di kelas, kita coba ambil tuh beberapa model pembelajaran yang bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Maka ketemulah kita judul. Walaupun sedikit sudah dibahas kemarin tentang judul, bagaimana menemukan judul dan lain sebagainya, sedikit saya refresh untuk menyegarkan kembali, karena ini berkaitan juga tentang metode dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Metode penelitian apa yang pas jika judulnya seperti ini? Maka kita harus juga paham bahwa setiap judul itu juga akan berpengaruh nanti kepada metode penyelesaian atau metode penelitian yang akan kita gunakan. Lanjut Pak Dr. Suwardi. Kemudian pendekatan, tadi ada model, ada pendekatan, ini sebenarnya hampir sama. Jadi ketika kita sudah menemukan beberapa problemnya, mungkin kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Contohnya misalkan implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19 di lembaga pendidikan dasar. Itu bisa kita lihat problem-problem yang muncul. Oh, kita coba buatlah pendekatannya. Kita gunakan pendekatan ini, dilakukan secara ilmiah, dengan tahap-tahap, beberapa siklus, misalkan kalau dia VTK, kalau dia mungkin dalam bentuk workshop atau best practice, bisa dibuat pelatihan bagi guru-guru, dan lain sebagainya. Nah, masalah-masalah tersebut bisa diangkat menjadi sebuah penelitian. Lanjut pada Dr. Fatih. Kemudian teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran juga berkaitan juga dengan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi. Lanjut. Kita agak percepat saja ini. Strateginya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa ada masalah dan solusi. Apakah nanti solusi yang kita ambil itu dari strategi pembelajarannya, pendekatannya, modelnya, tekniknya, kemudian baru kita buat judul. Sehingga nanti akan juga berpengaruh terhadap metode yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut pada Dr. Fatih.
Nah, bagaimana kalau berkaitan tentang best practice? Coba di enter Pak Sati, ada judulnya di situ. Ya, jadi best practice ini agak berbeda dengan PTK maupun PTS. Jadi best practice ini Bapak Ibu adalah kisah sukses Bapak Ibu selama mengajar misalkan, atau sebagai tenaga pendidik, sebagai kepala sekolah, sebagai pengawas sekolah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan mutu layanan di satuan pendidikan sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Jadi kita selama mengajar ini masa sih tidak punya kisah sukses, tidak punya pengalaman terbaik dalam proses pembelajaran. Taruhlah mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan proses pembelajaran atau metode model pembelajaran tertentu yang memiliki dampak terhadap hasil belajar yang luar biasa. Kemudian Bapak Ibu catat, tulis, kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian para ahli berbeda pandangan tentang hal ini Bapak Ibu. Ada PTK itu tidak sama dengan best practice karena PTK dilakukan dari masalah yang timbul. Best practice tidak harus dari masalah. Kalau PTK yang kita laksanakan itu biasanya karena memang terdorong oleh keinginan kita untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam proses pembelajaran di kelas kita. Kalau best practice itu dia tidak selalu muncul. Tapi apakah best practice itu, apakah PTK itu juga bisa dikatakan sebagai best practice? Bisa jadi Bapak Ibu. Kalau kita menganggap bahwa PTK yang bagian terakhir yang kita laksanakan itu menghasilkan suatu pengalaman belajar yang luar biasa. Jadi kita ambil tuh mungkin pada level tertentu kita anggap ini adalah best practice, pengalaman saya terbaik menyelesaikan masalah pembelajaran. Sehingga bisa dibuat dalam bentuk artikel best practice. Kemudian PTK yang berdampak luar biasa bisa jadi, yang tadi tidak semua best practice itu dikategorikan PTK. Jadi agak kebalik, jika PTK itu boleh dikatakan best practice, tapi yang best practice itu dikategorikan, tidak semua best practice itu dikategorikan sebagai PTK. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu menyusun best practice sama PTK ini memang agak hati-hati sedikit. Apakah ini PTK atau best practice gitu? Bagaimana membedakannya? Ada sesuatu tindakan, ada sesuatu pengalaman yang luar biasa yang Ibu anggap itu sebagai sebuah inovasi, suatu pengalaman terbaik, kreativitas yang Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga menghasilkan hasil belajar misalkan, atau keaktifan belajar misalkan, motivasi belajar yang luar biasa dengan pengalaman, dengan inovasi yang Ibu lakukan. PTK berkontribusi secara temporal. Ya, jadi memang dia dikhususkan pada kelas tertentu misalkan, masalah tertentu. Kalau itu digunakan di tempat lain bisa jadi hasilnya tidak sama. Sedangkan best practice atau ide adalah langkah-langkah baru yang berkontribusi luar biasa. Boleh digunakan oleh orang lain, di sekolah lain, di tempat lain, karena memang pengalaman tersebut bisa jadi secara ilmiah memang sudah memenuhi syarat. Ada langkah-langkahnya yang dipersiapkan, kemudian ada tindak lanjut, ada kemudian cara-cara yang inovatif di situ yang diceritakan. Kita lanjut, Pak Suardi. Sedikit perbedaan kalau kita ingin memberikan ruang lingkup best practice itu. Kalau misalkan best practice yang dilakukan oleh guru, dia sasarannya lebih kepada siswa, lingkungan fisik sekolah, mungkin di lab misalkan, atau di bukan guru atau bukan kepala sekolah, sarananya, kemudian masyarakat, atau ingin membuat suatu pelibatan sekolah dan orang tua dalam proses pembelajaran misalkan. Kemudian kalau kepala sekolah itu dia boleh guru, tenaga pendidik, siswa, lingkungan fisik, sekolah dan lain sebagainya. Pengawas sekolah lebih luas lagi, dia kepala sekolah, guru,
kemudian lingkungan fisik, sarana prasarana, dan lebih luas lagi. Artinya lingkupnya guru kepala sekolah itu berbeda-beda. Tidak logis memang, tidak akan rasional memang kalau seorang guru itu membuat back practice yang tindakannya dilakukan kepada guru lain atau kepala sekolah, apalagi pengawas. Begitu juga kepala sekolah tidak akan membuat sasarannya kepada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah tentu boleh sasarannya siswa, boleh sasarannya guru, boleh sasarannya adalah kepala sekolah. Jadi semakin tinggi levelnya dia, maka yang di bawah itu juga akan bisa terinclude untuk menjadi sasarannya. Lanjut Pak Dr. Sardi. Judul back practice Bapak Ibu. Saya coba browsing di beberapa Google Scholar. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Randi bahwa kalau kita ingin mencari beberapa artikel-artikel ilmiah yang bisa kita rujuk, kita citasi, kita gunakan dalam karya ilmiah kita, maka kita gunakan sumber-sumber yang memang sudah diakui. Seperti Google Scholar memang itu lengkap, semua hasil-hasil riset dipublikasikan di situ. Tulisan-tulisan karya ilmiah yang memenuhi syarat ilmiah itu dipublikasikan di situ, salah satunya. Jadi contohnya misalkan untuk judul back practice, pemanfaatan aplikasi Fountain dalam pembuatan media pembelajaran bagi guru di SMAN 4 Kepahyang. Jadi ini dianggap sebagai back practice oleh yang membuat artikel ini atau tulisan ini. Karena dia menganggap bahwa pemanfaatan aplikasi Fountain ini adalah salah satu langkah terbaik atau inovasi menurut dia, sehingga dianggap ini adalah back practice yang perlu saya tulis, saya buat dalam bentuk sistematika karya ilmiah back practice. Nanti kita akan rincikan beberapa sistematika perbedaan antara PTK, kemudian back practice, kemudian kajian literatur. Agar kita punya, kalau kita nanti rencananya membuat kajian literatur seperti apa, atau studi pustaka seperti apa, kemudian PTK, back practice itu apa perbedaannya dengan yang lain. Kajian literatur mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Secara umum studi literatur adalah cara untuk menyelesaikan persoalan dengan menelusuri sumber-sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, jika kita memang agak kesulitan dalam membuat sebuah tindakan penelitian atau membuat eksperimen ataupun mengumpulkan data dengan metode observasi dan sebagainya, mungkin ada cara mudah yang lain, membuat studi pustaka atau studi literatur. Kita kumpulkan misalkan beberapa literatur yang ingin kita kaji secara lebih mendalam. Misalkan Bapak Ibu ingin mengkaji tentang pandemi, bagaimana pembelajaran dengan menggunakan metode tertentu, menyelesaikan masalah pembelajaran dengan metode tertentu, maka kita kumpulkan literaturnya yang berkaitan tentang itu, kemudian kita analisis, kita tulis dengan menggunakan sistematika kajian literatur, atau kalau kita sebut itu ada judul, ada abstrak, kemudian nanti di pendahuluan, kemudian metodenya itu yang akan berbeda di situ nanti adalah kajian literatur tulisannya. Jadi kita kumpulkan beberapa artikel-artikel yang memang telah membahas tentang suatu masalah dan kemudian kita analisis sehingga kita menemukan satu kesimpulan bahwa dari sekian banyak permasalahan yang dihadapi tentang pembelajaran daring dengan menggunakan metode ini ada solusi yang ditemukan. Kita kumpulkan sekian banyak artikel. Taruhlah kalau kemarin ada pertanyaan, Pak, ada yang mengatakan minimal ada 25 artikel atau literatur yang akan kita kaji begitu. Boleh kita bagi misalkan ada 10 dalam bentuk hasil penelitian, kemudian koran misalkan, ada juga majalah, dan kita combine, kita analisis dari hasil penelitian, dari koran, dari majalah, ataupun dari media sosial
yang nantinya akan kita jadikan sebuah karya ilmiah sehingga menemukan satu titik suatu penyelesaian masalah dengan kesimpulan tersebut. Saya juga beberapa waktu yang lalu pernah membuat beberapa contoh studi literatur. Salah satunya adalah ini. Ini adalah studi literatur. Saya tidak melakukan turun penelitian, manajemen mitigasi bencana pada satuan pendidikan anak usia dini untuk pengurangan risiko bencana gempa bumi dan tsunami. Jadi saya mengumpulkan beberapa mitigasi atau cara-cara dalam mengatasi risiko bencana yang dihadapi ketika terjadi gempa bumi dan tsunami di Lombok. Karena kenapa? Beberapa waktu yang lalu kita ditimpa dengan musibah gempa bumi, kemudian khawatir juga karena gempa bumi itu ada tsunami. Kami pun coba menelusuri beberapa sumber-sumber atau cara-cara penanggulangan yang memang standar, memang ilmiah, memang baik untuk digunakan. Maka kami juga mengumpulkan beberapa artikel-artikel atau sumber-sumber yang bisa kami gunakan sebagai studi literatur. Ya, itu dalam bentuk kajian pustaka kalau kita sebut. Dia dalam bentuk kajian pustaka, kemudian kita uraikan. Nanti di metodologi juga akan kita sebut kajian pustaka. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan beberapa banyak sumber-sumber dari titik-titik dari sekian banyak itu, kemudian kita menemukan satu kesimpulan yang nanti bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini juga ada metode learning by doing dalam mengoptimalisasi kualitas pembelajaran siswa, modul pembelajaran. Ini dalam bentuk kajian pustaka saja. Dan ini menurut saya bagi Bapak Ibu yang kesulitan misalkan membuat penelitian, membuat karya ilmiah atau artikel penelitian, itu harus mengumpulkan data, harus melakukan eksperimen ataupun melakukan observasi, maka salah satu pilihan dalam membuat karya ilmiah itu adalah melalui studi literatur. Cukup mudah, tapi memang butuh analisis dan kemampuan untuk membaca yang lebih luas lagi. Yang berikutnya adalah sistematika artikel ilmiah. Bahwa Bapak Ibu, kalau kita menulis artikel ilmiah, sebenarnya itu tidak langsung sebenarnya, kalau bahasa kasarnya ujuk-ujuk langsung kita ke artikel. Coba lanjut Pak Sardi. Ya, jadi dalam menulis karya ilmiah itu yang hasil atau outputnya adalah dalam bentuk artikel publikasi, sebenarnya harus diawali dengan penyusunan. Kalau kita sebut, kalau kita skripsi dulu itu skripsi atau laporan penelitian, atau yang lebih awal lagi itu adalah proposal penelitian. Proposal penelitian itu kita susun dengan sebaiknya, atau rencana penelitian kita tersebut kita susun dengan sebaiknya sampai dengan kita turun dalam proses penelitian dan menemukan hasil. Hasil itulah kita laporkan dalam bentuk bingkai laporan penelitian. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Yang sudah hafal sudah kalau Bapak Ibu yang kita sudah hafal semua. Nah, di bagian awal tadi sudah disebutkan. Kemudian yang bagian isi itu berkaitan tentang pendahuluan, lanjut Pak Suwardi, berkaitan tentang pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Kalau yang dibuat itu laporan PTK, maka PTK atau PTS atau best practice, misalkan manfaat best practice untuk apa. Kemudian kita di laporan penelitian tersebut kita buat kajian pustakanya. Ada misalkan kita menggunakan beberapa subvariabel atau teori-teori 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung dalam judul tersebut kira-kira memuat beberapa istilah atau variabel yang perlu kita coba uraikan dalam kajian pustaka, sehingga bahwa yang kita tulis ini memang ada kajiannya, ada teorinya, ada sumbernya yang kita kaji begitu. Lanjut Pak Suwardi, sedikit lagi. Nah, kalau kita sedikit bedakan, ini penekanannya Bapak Ibu dalam penelitian tadi ada PTS, PTK, best practice. Di situ letak perbedaan di metode penelitian. Misalkan di PTS dan PTK
disebut, kalau metode penelitian disebut metode pelaksanaan. Ada bla 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 sampai 2, 3, dan yang sering kita lihat adalah ada siklus di situ. Ada rancangan, indikator kebelasan. Kemudian di best practice itu ada metode pelaksanaannya, waktu dan tempat pelaksanaan, bahan dan materi pelaksanaan, cara melakukan kegiatan tersebut, inovasi apa yang dilakukan, alat atau instrumen untuk mengukur keberhasilan tersebut. Kajian literatur ini Bapak Ibu, itu ada rancangan penelitian yang kita sebut tadi, siapa subjeknya dan tempatnya, teknik pengumpulan datanya tadi menggunakan apa, teknik analisisnya seperti apa, dan indikator keberhasilan. Nah, inilah nanti yang akan membedakan artikel-artikel kita tadi, apakah kita itu literatur, best practice, atau PTK. Sehingga kita jelas ketika penekanannya di metode penelitian, judul-judul yang kita akan buat tentu akan nanti berpengaruh terhadap metode penelitiannya atau metode pelaksanaannya seperti apa. Lanjut Pak Dr. Sardi. Nah, begitu juga di bagian bab 4 atau hasil dan pembahasan. Di PTK dan di best practice itu agak berbeda Bapak Ibu. Jadi ada tahap-tahap di PTK, ingat ada siklus-siklus, bisa 1, 2, 3 siklus, dan tahapnya ada. Ini yang selalu membedakan antara PTS dengan penelitian lainnya. Selalu ada siklus kalau di PTK dan PTS. Selalu ada siklus sampai dengan tahap perencanaan sampai dengan refleksi. Kemudian di best practice itu kita selalu menceritakan kondisi awal, proses pelaksanaan, hasil yang diperoleh. Kalau di bab 5-nya itu hampir sama semua. Kemudian di studi literatur ada hasil dan pembahasan. Hasilnya apa? Dibahas. Lanjut Pak Dr. Sardi. Nah, ketika kita sudah selesai membuat atau menyelesaikan laporan penelitian, kita akan publikasi ini. Karena kalau sebatas laporan penelitian, itu hanya kita saja yang menikmati hasil laporan tersebut. Kita ingin publikasi laporan kita ini dalam bentuk artikel ilmiah yang akan dipublikasi di jurnal-jurnal. Nah, itu juga nanti berpengaruh terhadap jurnal yang akan kita tuju, sistematikanya seperti apa, dan model template yang digunakan seperti apa. Itulah nanti akan menyesuaikan. Dan hampir secara umum, di enter Pak Sardi. Secara umum dalam penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif, itu adalah sistematikanya seperti ini. Ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan daftar isi. Ini hasil dan pembahasan menjadi satu kelebihan. Jadi secara umum untuk penelitian kualitatif maupun kuantitatif, baik dalam bentuk PTK, PTS, kemudian penelitian best practice, itu secara umum template-nya atau caranya, isi-isinya tidak jauh beda dengan ada judul, abstrak, pendahuluan, dan lain sebagainya. Yang seperti ini dia harus memuat sehingga betul-betul artikel yang kita publish itu memang memenuhi standar ilmiah. Ketika orang mau membaca, betul nggak dilakukan, apa metodenya, apa hasilnya, bagaimana kesimpulannya, ada nggak daftar isinya. Jika itu sudah memenuhi, maka dapat disebutkan, dapat dikatakan bahwa artikel kita itu sudah memenuhi standar ilmiah. Lanjut Pak Dr. Sardi. Nah, kalau ini kayaknya sudah dibahas di awal, jadi kalau judulnya sesuai dengan yang digunakan di jurnal kami, di Jurnal Inovasi Pendidikan, Bapak Ibu, ini template yang kita gunakan. Maka akan kembali lagi bahwa kemana kita akan publish artikel kita. Ketika kita sudah buat laporan, sudah menyelesaikan laporan penelitian, tinggal kita kemas dalam bentuk artikel sesuai dengan jurnal tujuan kita. Sehingga kita nanti akan sesuaikan dengan template yang digunakan di jurnal tersebut. Maka ketika kita menulis artikel harus tetap berpedoman kepada template yang dikeluarkan oleh masing-masing jurnal. Sehingga ketika kita kirim artikel kita cepat diterima. Makanya ada beberapa teman ketika kirim artikelnya, dia kirim malah dalam bentuk laporan, sehingga langsung ditolak. Belum dibaca langsung ditolak.
dilihat saja, oh laporan ini bukan artikel. Ada yang membuat artikel sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak bisa, langsung ditolak. Lanjut Pak Dr. Sadi. Jadi ini abstrak. Lanjut. Sebenarnya sudah dibahas semua ini. Saya rasa kalau berkaitan tentang jenis-jenis penelitian pendidikan secara umum, jika dia dalam bentuk laporan penelitian, kemudian dibuat dalam bentuk artikel, publikasi atau artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal, laporan berbeda dengan artikel penelitian. Sehingga dia tetap harus kembali kepada template yang digunakan oleh atau sistematika yang ditetapkan oleh publikasi jurnal tersebut. Saya rasa itu saja Pak Dr. Suwardi untuk kesempatan ini. Nanti kita lebih banyak berdiskusi jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan kembali. Baik, terima kasih Pak Rudi Haryawan terkait dengan materi terkait jenis-jenis penelitian pendidikan. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang punya penelitian pengembangan ataupun penelitian kuantitatif murni. Nanti mungkin bisa langsung japri kepada Bapak Randi atau Pak Rudi terkait dengan penelitian pengembangan. Tadi sudah dibahas terkait dengan PTK, PTS, best practice, dan literatur. Nah, silakan Bapak Ibu yang sudah menemukan judul dan pendahuluannya atau latar belakangnya, silakan lanjutkan ke bagian metode. Nah, saya harapkan di kelas ini, di sore hari ini Bapak Ibu bisa tanyakan, bisa kita sharing secara, masih kita punya waktu sekitar 30 menit lagi. Bapak Ibu bisa sharing kepada Pak Randi dan Pak Rudi Haryawan terkait dengan penelitian ataupun jenis-jenis penelitian Bapak Ibu dan bagaimana sitasi dan plagiasi dalam artikel ilmiah. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu, kita masih sekitar 20 atau 30 menit lagi untuk bertanya ataupun sharing secara langsung kepada Pak narasumber pada sore hari ini, ataupun bisa menuliskan pertanyaannya di chatting Zoom. Silahkan Bapak Ibu, ada Ibu Pipit. Yang pertama, saya persilahkan. Yang lain silahkan untuk bisa raise hand di Zoom meeting. Kemudian saya akan persilahkan untuk membuka mic-nya. Silakan Ibu Pipit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah plagiasi ini terus terang lumayan membuat beban kita pada waktu menulis, Pak. Saya cuma ingin menanyakan bedanya ATM dengan plagiasi itu di mana? Khawatirnya nanti kita punya kita pas membaca sebuah karya tulis, misalnya PTK, oh kok kayaknya cocok dengan kasus yang saya lakukan, jadi saya mengikuti langkah-langkah itu, kemudian maksudnya kan saya mau meniru dari PTK orang lain untuk dilakukan di kelas saya, kok ternyata cocok begitu. Nah, untuk menghindari supaya itu tidak termasuk plagiasi, bagaimana caranya Bapak? Matur nuwun. Baik, terima kasih Bu Pipit atas pertanyaannya terkait dengan istilah ATM. Nah, ini ATM ini sepertinya mau ambil uang Bu Pipit ini. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi biasanya. Nah, kalau bedanya dengan parafrase ataupun mengubah tadi, itu apa bedanya dan bagaimana tipsnya Pak Randi? Oke, bentar saya matikan dulu ya Ibu mikrofonnya. Oke. Baik Ibu, Ibu Vivit dari Jawa Timur. Baik, ATM itu sesuatu yang sifatnya tidak salah, tapi dengan catatan sifatnya adalah amati dulu. Yang maksudnya kalau boleh kita amati PTK orang lain boleh. Apakah boleh kita tiru? Nah, tirunya adalah kita sesuaikan dengan modifikasi. Modifikasinya ini harus benar. Modifikasi seperti apa yang tidak melanggar kaidah plagiasi yang sudah saya paparkan tadi. Sesungguhnya Pak, apakah judul PTK saya mirip
mirip dengan PTK orang lain atau teman saya atau di internet itu salah, tidak masalah. Tidak masalah. Kalau hanya sekedar judul, bahkan sampai hanya beda sekolahnya saja, Pak. Punya saya mirip dengan judul PTK di internet, beda nama, beda subjeknya aja, sekolah ataupun mata pelajarannya apa boleh? Boleh. Tetapi artinya yang bukan masalah tentang jenis penelitiannya ataupun judul, tetapi di sini yang saya bahas adalah lebih pada plagiasi adalah struktur-struktur kalimat yang antar PTK atau jenis penelitian. Apabila Ibu terinspirasi dengan seseorang sampai struktur kalimatnya sama, itulah yang disebut dengan plagiasi. Tetapi kalau hanya sekedar terinspirasi gitu ya, terinspirasi kemudian kita terapkan judul itu di kelas kita, gitu. Di kelas kita, di penelitian kita, it's no problem. Jadi nggak masalah, gitu. Nggak masalah asalkan kita sudah ikuti langkah-langkah aturan plagiasi dengan benar. Begitu Ibu, nggak masalah. Ya, silakan Bu Pipit, ada lagi? Berarti langkahnya sama persis, nggak masalah ya Pak ya. Yang penting apa yang ada di kelas kita laporkan dengan bahasa kita itu. Betul, ya betul sekali Bu, nggak masalah. Apalagi PTK itu langkah-langkah antar PTK itu punya langkah-langkah yang hampir sama. Apalagi kalau kita model pembelajarannya sama, pasti sintaksnya juga sama, sintaks dan strategi yang dijalankan sama. Tetapi bagaimana cara kita melaporkan hasil kan tidak mungkin sama. Nah, itulah yang menyebabkan itu tidak akan plagiasi. Yang plagiasi itu ketika sampai cara nulis hasilnya tinggal ganti persentasenya, ininya tinggal ganti angkanya, itulah yang bikin plagiasi. Tapi kalau kita jelaskan dengan gaya bahasa kita sendiri, konsep kita sendiri, itu jauh dari plagiasi. Terus Pak, kalau kajian pustaka kan kita pasti mengambil gitu ya Pak ya? Ya. Apakah harus semuanya dipakai dengan apa tadi katanya yang dengan kalimat kita sendiri semuanya? Kan berarti bukan pustaka lagi Pak kalau semuanya dengan kalimat kita nanti. Jadi bukan masalah pustaka atau tidaknya Ibu. Jadi sekali lagi kutipan jenisnya ada dua, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya, kutipan langsung adalah kutipan yang sama persis dengan sumber aslinya. Tetapi di era digital ini kutipan langsung itu hanya disarankan dibatasi pada sifatnya sesuatu yang nggak boleh diubah. Tetapi kalau itu masih bisa diubah, dan maksudnya diubah itu hanya mengubah struktur katanya, tetapi kita tidak mengubah isinya, Ibu. Jadi sama halnya kita menceritakan pendapat orang lain. Misalkan kita ada orang lain berbicara nih, kita sampaikan, itu loh menurut teman saya seperti ini. Lah itu kan kita masih menyampaikan pendapat orang lain tanpa mengubah isinya, dan kalimatnya pun nggak masalah berbeda gitu. Justru kalau itu sama semua secara struktur kalimat di era digital ini nanti akan menjadi sebuah problem. Istilahnya itu nggak masalah Ibu. Jadi diubah itu tidak menyalahi aturan, justru itu disarankan melakukan sebuah parafrase dengan tetap menyantumkan sumber dengan konsep kutipan tidak langsung, itu justru merupakan sebuah rekomendasi di era digital ini. Nggak masalah. Baik. Terima kasih Pak Randi atas jawabannya. Semoga dapat diterima Ibu Pipit, dan sekali lagi Bapak Ibu, untuk sebuah penelitian atau Bapak Ibu menulis artikel ilmiah itu pasti dan wajib sebuah sumber itu ada dalam artikel. Pada pendahuluan saja biasanya Bapak Ibu kan melihat 3 atau 4 itu hasil penelitian atau dari kajian literatur di buku. Itu pasti ada, tetapi yang benar adalah memparafrasenya atau merubah struktur kalimatnya tanpa mengubah makna aslinya dan mencantumkan sumber aslinya, seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan Bapak Ibu ya. Kemudian saya persilakan Ibu Tri Winarsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya tulis di kolom chat. Saya ingin bertanya, untuk artikel yang kami buat ini nanti, apakah hanya dipublish di jurnal online atau ada bukti print out-nya, Pak? Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, tadi saya menanyakan tentang ini kendala atau permasalahan saya
mengajar praktek komputer, sedangkan siswanya itu tidak punya laptop atau komputer pada masa pandemi ini, harus PJJ. Apakah seperti itu bisa diangkat dalam sebuah karya tulis atau artikel? Mohon inspirasinya gitu, Pak. Terima kasih. Oh ya, satu lagi, sebuah artikel yang bagus itu katanya kan harus ada novelty atau keterbaharuan seperti itu. Nah, bagaimana memunculkan sebuah novelty sehingga memiliki karya yang bagus atau bermakna beda dengan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tri Winarsi atas pertanyaannya, sangat bagus dan cukup memberikan inspirasi kepada kita semua. Pak, untuk pertanyaannya, silakan Pak Rudi terkait dengan apa tadi? Terkait dengan mengajar komputer, tetapi memang pada saat ini tidak ada ataupun sulit untuk apakah internetnya atau jaringan perangkatnya seperti itu. Mungkin bisa memberikan inspirasi kepada Bu Tri terkait dengan penelitian apa yang berkaitan terkait dengan masalah tadi. Baik Pak Dr. Suhardi, betul ya. Seperti di awal saya sampaikan, hampir kita semua Bapak Ibu punya kendala dalam proses melaksanakan pembelajaran. Baik itu guru, dosen, rata-rata semua. Termasuk kami juga di perguruan tinggi ketika melaksanakan proses pembelajaran secara online juga mengalami kendala. Terlebih Ibu Tri yang memang harus praktek gitu. Teman-teman kami di kampus kalau yang pendidikan olahraga itu memang mereka tidak bisa kalau tanpa harus menghadirkan siswa di lokasi atau di kelas. Nah, kalau yang ini menurut saya saja ini bisa nanti Pak Randi, Pak Dr. Suhardi juga memberikan inspirasi. Bisa juga Ibu coba memanfaatkan media aplikasi, bisa juga menggunakan merekam kegiatan pembelajaran atau praktik komputer yang akan Bapak Ibu ajarkan. Kemudian nanti dari rekaman tersebut Bapak Ibu bisa menyebarkan melalui grup ataupun channel yang Bapak Ibu miliki, ataupun bisa juga Bapak Ibu coba browsing beberapa model-model pembelajaran yang bisa digunakan untuk pembelajaran keterampilan komputer. Nah, dari situ bisa kita menemukan cara-cara yang kira-kira beberapa orang yang memiliki masalah yang sama, kemudian kita coba terapkan, kemudian Ibu buat itu sebagai sebuah karya ilmiah atau sebuah penelitian tindakan kelas yang Ibu lakukan. Kalau kira-kira judulnya begini bagaimana? Misalkan penggunaan media aplikasi, media YouTube untuk meningkatkan untuk proses pembelajaran komputer secara online misalkan atau daring selama masa pandemi. Misalkan seperti itu, atau bisa dikorek lagi, diubah lagi dengan bahasa yang lebih menarik. Dan untuk saat ini saya rasa proses-proses pembelajaran yang dilakukan secara online, daring, ataupun merekam sebuah aktivitas pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan dan dimuat dalam sebuah channel, itu juga menurut saya bagus dilaksanakan, dicoba begitu. Nah, hasil-hasil rekaman tersebut ketika ditonton atau dipelajari oleh siswa, dipahami, itu nanti Bapak Ibu bisa dicatat atau dibuat dalam sebuah karya ilmiah, penelitian tindakan kelas pada mata pelajaran komputer, misalkan menggunakan media channel YouTube gitu. Apakah semua mahasiswa itu sudah menonton dan memiliki pengetahuan? Memang ketika kita akan mengukur tingkat keberhasilan siswa untuk hal ini cukup agak repot karena sifatnya dia praktik Bapak Ibu. Oleh karena itu perlu dipahami keterbatasan tersebut hanya mengetahui lah. Kalau mungkin sampai keterampil itu menurut saya agak sulit. Kecuali mungkin ada didatangkan satu persatu siswa tersebut untuk bisa mencoba
penjelasan yang kita buat melalui channel YouTube kita, kemudian kita suruh siswa untuk datang agar satu misalkan 2 orang untuk coba praktik apa yang sudah diajarkan melalui channel tersebut. Saya rasa itu mungkin salah satu caranya. Bisa teman-teman maupun Pak Randi, Pak Dr. Suwadi memberikan penyegaran dengan cara yang lain. Kemudian novelty, Pak Rudi, novelty dalam sebuah penelitian atau kebaruan. Bisa berikan sedikit. Kalau mencari sesuatu yang baru, hampir kita katakan Bapak Ibu, ada semua. Kalau kita klik aja satu istilah yang akan kita cari, itu rata-rata orang sudah melakukan. Hanya saja ada aspek-aspek lain atau ada teknik-teknik lain yang ingin Ibu gunakan. Mungkin di tempat lain sudah menggunakan dari segi medianya. Ada juga menggunakan media yang lain atau dari segi strateginya yang berbeda dari yang lain, ataupun letak geografisnya, ataupun cara-cara yang lain. Sehingga disitulah kenapa penelitian itu disebut selalu ada pengembangan, selalu ada hal-hal yang baru yang ingin dimunculkan. Tentu biasanya dalam penelitian juga di artikel itu disebutkan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh peneliti berikutnya. Saran saya mungkin salah satu caranya adalah di bagian akhir sebuah riset itu ada saran-saran tertentu. Salah satunya yang berkaitan tentang apa hal-hal yang belum dikaji oleh peneliti sebelumnya. Atau hal-hal yang perlu diperdalam lagi untuk penelitian berikutnya. Karena kita yakin bahwa sesuatu yang baru itu pun pasti ada hal yang masih belum dilakukan. Tetapi kalau mencari sesuatu yang murni, yang penelitian dasar, itu agak berbeda lagi konteksnya, Ibu. Nanti itu penelitian pengembangan, model pengembangan itu memang dari awal betul-betul. Tapi kalau mau mencari sesuatu yang baru atau novelty, tidak sekedar baru, tapi memang bisa kita lakukan, itu juga yang terpenting dan memiliki manfaat. Saya rasa begitu, Pak Dr. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Pak Randi, apa ada tambahan terkait dengan mungkin saran ataupun inspirasi bagi Bu Triwinasi, guru komputer yang pada masa pandemi ini memang agak sulit untuk mengajar komputer kalau hanya sebatas Zoom saja seperti itu? Oke, mungkin secara garis besar sama seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi. Jadi memang di era pandemi ini, di masa pandemi ini, mengajarkan sebuah keterampilan itu tidak semudah yang dibayangkan gitu ya, mulai dari olahraga, kemudian atau mungkin praktek IPA komputer dan yang lainnya itu memang susah ya, bukan hanya dari kampus atau di SMA, SMP bahkan SD juga susah semua itu. Jadi memang ini merupakan PR kita bersama gitu ya, memang agak susah. Ya, salah satunya memang kita otomatis kita mengurangi indikator yang awalnya keterampilan, kita harus keterampilan itu beberapa kita ubah menjadi sebuah pengetahuan. Indikator itulah itu yang paling memungkinkan seperti itu. Andai kata kita tetap memaksa ingin keterampilan, maka kita salah satunya adalah peserta harus memang lebih pada project based learning. Jadi mereka ketika menemukan suatu alat yang siap, gitu, misalkan olahraga, maka dia harus membuat senam sendiri, direkam dan diupload ke gurunya. Gitu. Kalau komputer mungkin salah satunya bisa dengan mungkin berkelompok di salah satu tempat di tempat tertentu yang ada komputernya dan praktek di sana direkam, kemudian direkam boleh pakai HP, boleh pakai screen recorder, dikirim ke gurunya. Kalau itu sifatnya memungkinkan. Kalau memang tidak memungkinkan, ya memang terpaksa memang tidak punya laptop, tidak punya apa, maka salah satunya adalah dengan mungkin video pembelajaran aja dan kita mengetesnya dengan pengetahuan. Untuk novelty mungkin sama dengan Pak Rudi, jadi memang novelty ini memang kita tidak mungkin mencari sesuatu hal yang baru, sangat baru sekali itu memang tidak mungkin. Gitu. Tapi kalau kita ingin mencari novelty dari penelitian kita, caranya tetap kalau saya lebih pada Google Scholar atau mungkin yang lain gitu ya. Bisa Bapak Ibu tuliskan judul Ibu gitu, Bapak Ibu, dan mungkin bisa dibandingkan dengan yang lain gitu. Variabel apa yang sekiranya
paling tidak ada sedikit perbedaan dari yang lain. Sekiranya ada sedikit perbedaan, itulah sebuah novelty. Kalau memang hampir semua berbeda, rasanya novelty-nya sangat baru sekali nih gitu ya. Tetapi ujung-ujungnya ketika Bapak Ibu nyari sumber tidak ada sama sekali. Nah, itu ada malah repot gitu, malah malah tidak bisa menulis gitu. Nah, itu jadi nggak perlu bingung dengan itu. Baik, itu terkait dengan inspirasi Ibu Tri dan terkait dengan novelty untuk Bapak Ibu semua, dan ini tidak hanya untuk Ibu Tri Winasih, bagi kita semua dan Bapak Ibu yang ada di kelas bimbingan publikasi ini. Artinya ketika Bapak Ibu menginginkan ataupun menulis sebuah novelty, itu memang harus ataupun ada sesuatu yang baru, tetapi untuk baru benar-benar murni orisinil itu masih sulit gitu. Jadi memang dalam artikel penelitian saja itu harus ada sumber gitu kan. Harus ada dasar penelitiannya seperti apa. Lalu terkait dengan pertanyaan Bu Tri tadi yang pertama, apakah di kelas ini difasilitasi sampai mana gitu. Seperti yang saya jelaskan pada awal pertemuan kemarin, kelas ini tidak berbatas waktu. Silahkan jika memang Bapak Ibu sudah memiliki naskah ataupun sudah mempunyai judul ataupun latar belakang, silahkan dikonsultasi. Kami akan layani sampai dengan artikel Bapak Ibu betul-betul terbit dan terpublikasi. Adapun dengan untuk cetak dan lain sebagainya, itu nanti kami akan fasilitasi juga, tetapi atas dasar pesanan dari Bapak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Pak Hardi. Kira-kira biaya untuk pemesanan pencetakan itu berapa Pak? Karena kami pentingnya untuk mengajukan kenaikan AK kredit harus ada print out-nya itu. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu, jika memang nanti sudah 50% sudah berhasil publikasi, kami akan bantu untuk pencetakan dan untuk kirimnya juga. Biasanya kalau harga itu tergantung dari jumlah halaman dan lain sebagainya nanti. Karena tergantung juga nanti akan kami sampaikan di WA Group. Baik. Terima kasih. Selanjutnya silakan Pak Kirno dari Min 3 Kendal. Dan siap-siap Ibu Nunung Awalia. Silakan Pak Kirno. Datanya di kolom chat sepertinya Pak Kirno. Oh ya. Apakah sebuah karya tulis ilmiah harus dari PTK, Pak? Tentu tidak. Kemudian, nanti bisa dijawab oleh Pak Randi. Kemudian judul saya kemarin, pembelajaran daring siswa sekolah dasar pada daerah terisolir dari internet. Nah, ini bagus nih. Kemudian, apakah harus buat PTK dulu? Nah, ini mungkin ada yang bertanya nih dari kemarin. Untuk membuat sebuah artikel ilmiah, Pak Rudi, apakah harus buat laporan terlebih dahulu atau bisa langsung menulis artikelnya? Nah, seperti itu Pak Rudi. Kemudian untuk judul yang pembelajaran daring siswa sekolah dasar di daerah terisolir itu menggunakan metode apa? Silakan Pak Rudi untuk memberikan jawaban kepada Pak Kirno. Baik. Apakah sebuah yang ini ya? Apakah sebuah karya tulis ilmiah harus laporan dulu ya dari hasil laporan penelitian ya? Atau harus dibuat laporannya dulu? Ya, idealnya Bapak Ibu, ketika kita ingin publikasi sebuah karya tulis artikel ilmiah itu kan memang berdasarkan hasil riset, hasil suatu kajian. Selain daripada literatur tadi, atau juga boleh literatur, idealnya memang harus berdasarkan hasil laporan penelitian yang kita kemas nanti dalam bentuk, atau yang akan kita publikasi dalam bentuk artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal. Nah, dari laporan tersebut, maka kita memperoleh artikel bisa 2, bisa
3, 2 ataupun cuma 1 artikel. Tetapi jika ini di luar daripada yang proses yang tadi, kalau memungkinkan kita mampu juga langsung kepada proses penulisan artikelnya dan memastikan bahwa metode atau langkah-langkah ilmiah yang kita akan uraikan dalam karya tulis artikel tersebut itu rasional atau ilmiah atau masuk akal atau langkah-langkahnya jelas sehingga menghasilkan ini, menyimpulkan hasil ini. Itu boleh langsung. Namun, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa idealnya, seharusnya sebuah hasil publikasi itu memang berdasarkan laporan penelitian. Nanti dari laporan penelitian tersebut dibuatlah dalam bentuk artikel. Jika Bapak Ibu memang to the point saja langsung buat artikelnya, Pak, karena memang saya sudah melakukan, Ibu Bapak sudah mencatat langkah-langkah yang dilakukan kemarin, sudah punya datanya, sudah punya prosedur atau hasil-hasilnya sudah lengkap, sudah secara ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada hasilnya. Boleh. Artinya ketika dia sudah dipublikasi itu sudah beres secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Sudah selesai, sudah apakah itu hasil langsung kepada proses penyusunan artikelnya ataupun dari hasil laporan penelitian. Kalau saya seperti itu, Pak Dr. Sardi. Tapi khusus untuk yang berbasis riset ya, bisa juga nanti kalau memang hasil seperti kajian literatur itu boleh kita langsung dan cukup juga sederhana. Kita tidak berbelit-belit harus membuat sekian banyak halaman dulu, baru kita mengarah kepada artikel ilmiah. Bolehlah. Pertanyaan yang kedua, Pak, dari Pak Kirno. Beliau sudah punya judul pembelajaran daring di siswa sekolah dasar pada daerah terisolir dari internet gitu. Misalkan di pedalaman sana gitu. Oh iya. Itu ini menarik, judulnya bagus. Ya. Pembelajaran daring siswa sekolah dasar pada daerah terisolir di era internet. Ini nanti kalau kita sebut pembelajaran daring, Bapak Ibu, kita dapat, saya punya pandangan bahwa ini kegiatan ini tetap dia menggunakan internet. Tetapi ketika kita sebut terisolir di era internet, katanya pembelajaran daring, tapi ada terisolir. Apakah ada kepastian bahwa proses daring itu memang berjalan dengan lancar? Ataupun mungkin ada sebuah cara, misalkan pembelajaran daring siswa dengan titik-titik misalkan, atau di sana disediakan sebuah kayak wifi misalkan di tempat tersebut, atau sejenis apa disediakan oleh sekolah sehingga proses daring tersebut itu tidak mengalami kendala walaupun tempatnya terisolir. Saya rasa sudah bagus, hanya saja ada beberapa penambahan kalimat yang menguatkan bahwa judul ini memang memiliki sesuatu yang berbeda. Kalau di kota mungkin udah pas judul pembelajaran daring selama masa pembelajaran daring siswa di sekolah dasar pada daerah di Kota Mataram, misalkan kalau kita di Mataram. Tapi kalau ada terisolir kemudian daring, apakah bisa maksimal? Kalaupun maksimal itu ada cara yang harus ditambah di sini. Pembelajaran daring siswa dengan titik-titik pada sekolah dasar pada daerah terisolir di era internet. Perlu ada tambahan sedikit. Baik. Terima kasih Pak Rudi. Itu inspirasinya Pak Girno. Mudah-mudahan bisa diterima dan kita akan tetap berkomunikasi, kemudian berkonsultasi dan sharing di WA Group selesai dari Zoom ini. Silahkan Pak Randi, ada tambahan terkait dengan pertanyaan Pak Girno? Saya rasa sudah sama dengan Pak Rudi. Mungkin kalau boleh saya menjawab yang di kolom chat. Ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Ya, yang pertama dari Bu Sri Mulyani. Assalamualaikum. Setelah mulai untuk menulis artikel PTK sudah dilakukan beberapa tahun lalu,
saya baru menyadari bahwa ada beberapa isi PTK maupun sistematika kurang fokus apabila PTK tersebut harus diperbarui sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai sebuah karya ilmiah sudah dipublis. Apakah harus diperbarui gitu ya? Nah ini kembali ke pribadi masing-masing gitu ya, pribadi masing-masing. Jadi apabila Ibu Sri Mulyani merasa PTK-nya masih bisa diperbaiki, maksudnya perbaikannya tidak harus ke laporan lagi, tapi langsung perbaikan ke artikel. Jadi di PTK itu sesuatu yang mungkin ada yang kurang benar, langsung diperbaiki, dirangkum di artikel dan diperbaiki di artikelnya. Nah itu aja menurut saya yang efektif untuk bisa segera dipublikasikan. Apabila Ibu ingin membuat sesuatu yang baru dari awal lagi, monggo bisa langsung membuat artikel, penelitian lagi, mengambil data lagi boleh. Jadi silakan Ibu Sri Mulyani bisa mengambil keputusannya. Kemudian yang kedua adalah satu lagi, mohon izin bertanya apakah judul yang sudah disetujui sudah terbebas dari plagiasi. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, judul itu nggak ada kaitannya dengan plagiasi ya. Jadi sekalipun judul Bapak Ibu mirip banget dengan internet gitu ya, mungkin beda nama sekolahnya aja gitu ya. Apakah itu plagiasi? Nggak masalah, karena plagiasi itu bukan tentang judulnya. Ya bukan tentang judulnya, tetapi lebih pada keseluruhan isi gitu ya. Apabila keseluruhan isi artikel Bapak Ibu secara struktur kalimat mirip dengan orang lain, itulah plagiasi. Kalau hanya judul nggak masalah. Misalkan nama saya Randi, ada nama teman juga namanya Randi juga nggak masalah, bukan plagiasi. Tapi kalau dari sifat-sifatnya sampai mencoba mencontoh, gerakannya nyontoh, ya itu plagiasi. Jadi nggak usah khawatir kalau hanya judul mirip dengan orang lain itu nggak masalah. Itu Pak Suwardi. Baik, saya persilakan Ibu Nunung Awalia untuk bertanya secara langsung. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemarin saya terinspirasi dari ini Pak Rudi ya, tentang penerapan kurikulum darurat COVID di sekolah saya. Nah, saya ingin ini dan gambarannya itu penelitiannya kualitatif, Pak. Mohon gambaran untuk penelitian kualitatif itu penggalian datanya nanti seperti apa, kemudian fokusnya nanti apa Pak yang diteliti, karena kurikulum itu kan banyak ya Pak, ada tentang capaian pembelajarannya, bisa juga pembiasaannya, karena di sekolah saya juga pembiasaan masuk di kurikulum nyatanya juga tidak bisa berjalan maksimal, paling hanya 10 atau 20% lah yang tercapai begitu dalam realisasinya dari berbagai macam pembiasaan yang tercantum, atau mungkin misal literasinya ada banyak. Nah, mohon gambaran seperti apa penelitian kualitatif itu. Matur nuwun Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi Aryawan terkait dengan judul Bu Nunung Awalia tadi. Darurat. Ya, silakan. Baik, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya juga coba browsing bahwa memang pemerintah itu menerapkan kurikulum darurat. Kalau kita sebut kurikulum darurat ini kan tidak selamanya berlaku atau hanya dilaksanakan ketika pada saat ini. Boleh kita menggunakan pendekatan kualitatif karena kita ingin coba mengungkap apanya yang diungkap, implementasinya misalkan. Implementasi pelaksanaan kurikulum darurat di sekolah dasar. Itu pendekatannya apa nanti? Pendekatannya kualitatif dengan studi kasus. Kasusnya nanti yang diangkat di situ adalah di sekolah tersebut. Fokusnya yang diteliti adalah mungkin dalam proses efektivitasnya. Bisa juga dengan perencanaannya, pelaksanaannya, evaluasinya. Ketiga hal tersebut cukuplah kalau kita ingin menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Fokusnya ada 3. Perencanaannya bagaimana? Kemudian pelaksanaannya, ketika dilaksanakan kurikulum darurat itu apa saja yang dilakukan? Kemudian evaluasinya, apakah ada evaluasi atau apa capaian yang diperoleh dalam proses pelaksanaan kurikulum darurat tersebut? Nanti metodenya yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus. Insya Allah nanti kalau ada artikel itu kirim ke saya yang ini. Implementasi saja, sederhana. Baik, terima kasih Pak Rudi.
nanti bisa lanjut lebih intens sama pembimbing Bu Nunung. Silakan Pak Irfan. Nah, ini baru bergabung sepertinya dan bisa disimak di grup Pak Irfan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan dua hal ya. Pertama, ini untuk Pak Randy tadi ya, tentang plagiasi. Kalau misalkan saya mau ngambil gambar dari satu artikel atau apa, itu apakah bisa disebut juga plagiasi? Dan kalau agar tidak plagiasi itu caranya bagaimana tekniknya? Dan itu yang pertama. Yang kedua untuk Pak Rudi, bagaimana aturan untuk penulisan best practice yang baik gitu? Saya kira itu aja dua hal yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Randi untuk pertanyaan Pak Irfan tadi terkait dengan gambar ataupun tabel. Nah, gimana tipsnya supaya tidak plagiasi? Dan ya untuk gambar ya baik Pak Irfan. Selama ini yang di plagiarism checker itu di alat cek plagiasi itu hanya sebatas pada kalimat gitu. Jadi untuk sampai saat ini untuk gambar sementara masih sifatnya tidak terdeteksi plagiasi untuk artikel ya, khusus untuk artikel tidak ada pengecekan untuk tingkat plagiasi sebuah gambar. Tetapi sebagai bentuk etika dari penulisan karya tulis ilmiah, apabila Bapak Ibu mengambil sebuah gambar baik dari artikel, internet, ada baiknya juga disebutkan sumber. Ya, disebutkan sumber. Itu aja sih kalau menurut saya, Pak Irfan. Ya, terima kasih. Itu yang baik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua tentang best practice. Pak Irfan, best practice ini jika dia sudah melalui sistematika yang benar, kemudian sudah memenuhi standar, maka itulah best practice yang terbaik. Kalau kita sebut apakah itu yang terbaik bagi orang lain, belum tentu, karena kita yang mengklaim bahwa best practice kita yang kita tulis itu adalah kita yang merasakan, kita yang melakukan, kita yang mengalami, sehingga kita tulis dia secara sistematis menggunakan langkah-langkah yang ilmiah. Nanti bisa dibuka lagi beberapa sistematika yang kita buat sederhana. Bisa juga best practice itu Bapak Ibu semuanya, tidak hanya Pak Irfan, itu nanti dalam bentuk memang disusun kegiatan tersebut, kemudian direkam semua aktivitasnya, dilaksanakan prosesnya dengan baik sehingga menghasilkan sebuah karya best practice yang betul-betul ilmiah, diakui dengan sistematika yang benar. Jika penelitian best practice atau artikel best practice itu sudah dilakukan, kemudian kita misalkan belum membuatnya dalam bentuk laporan, tapi kita tahu proses dan kita sendiri yang mengalami proses tersebut, maka langsung saja Bapak Ibu buat dia dalam bentuk artikel penelitian atau juga bisa dalam sebuah laporan penelitian. Tapi pastikan, sekali lagi, pastikan bahwa pastikan bahwa laporan penelitian itu sudah memenuhi standar ilmiah dengan sistematika yang benar. Sehingga ketika orang lain baca bahwa yang kita susun, yang kita tulis ini memang tidak bisa diragukan. Ada pendahuluan, ada proses, ada pelaksanaannya, ada waktu dan tempatnya, dan kita catat semua. Dan ketika kita tulis, kita bukukan dalam sebuah laporan, maka orang lain yang membaca pun meyakini bahwa ini memang betul-betul pernah dilaksanakan, pernah dilakukan, pernah dialami oleh setiap orang. Kemudian kalau dia dibuat dalam bentuk sebuah artikel ilmiah, maka kembali lagi artikel jurnal mana yang akan kita tuju. Karena setiap jurnal yang kita tuju itu memiliki sistematika atau template yang berbeda-beda. Maka kita kembali lagi, tinggal kita pindah atau kita kemas lagi laporan penelitian kita itu dalam sebuah artikel sesuai dengan template yang digunakan oleh jurnal yang akan kita tuju. Sehingga ketika kita kirim artikel kita itu, Bapak Ibu, dia langsung diterima, tidak ditolak. Kalau kita buat sesuai dengan
template yang kita mau, atau kita buat saja dah sebuah artikel, kemudian kita kirim ke tempat jurnal yang dituju, kadang-kadang langsung ditolak karena tidak memenuhi standar mereka. Mungkin dari segi jumlah, mungkin dari penggunaan kata, mungkin dari daftar pustaka, cara sitasi, ataupun nanti plagiasi seperti yang disebutkan oleh Pak Randi tadi, itu juga harus semua menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan bisa kita tanggungjawabkan. Ketika dia sudah dipublikasikan, yakinlah Bapak Ibu sudah melewati proses-proses yang tadi, sudah plagiasinya sudah beres. Artinya kalau sudah terbit itu sudah aman sudah Bapak Ibu. Kami di jurnal yang kami kelola ini tentu akan memilih dan akan mempublikasi artikel-artikel yang memang sudah diseleksi, sudah dipastikan bahwa itu tidak mengandung unsur plagiasi dan aman gitu. Begitu sementara Pak Dr. Suhardi. Baik, terima kasih Pak Rudi dan Bapak Randi terkait penyampaian materi pada hari ini, sore ini. Untuk waktu, karena kita sudah tidak terasa sudah 2 jam di Zoom meeting, kita akan akhiri pada Zoom meeting kali ini dan kita akan terus berkomunikasi secara intens di WA Group. Jika memang ada pertanyaan-pertanyaan khusus yang mungkin hanya untuk kami sebagai pembimbing, silahkan bisa juga Bapak Ibu untuk japri. Tetapi kalau hanya sekedar untuk konsultasi judul dan menyerahkan artikel, silahkan lewat grup, agar karena chatting itu sangat banyak di kami sehingga berpotensi untuk tidak terbaca nanti. Nah, makanya oleh karena di grup saja ya. Oke. Untuk diketahui Bapak Ibu, di kelas ini jika memang sudah memiliki satu naskah ataupun baru judul ataupun hanya baru pendahuluan, jangan khawatir Bapak Ibu, kelas ini tetap akan berjalan dan kami akan tunggu sampai Bapak Ibu benar-benar mendapatkan satu artikel ataupun berhasil publikasi. Itu saja dari saya dan terima kasih Pak Rudi dan Pak Randi atas materi dan partisipasinya pada sore hari ini, dan Bapak Ibu terima kasih yang sudah menyempatkan hadir dan kita tetap berkomunikasi lewat WA Group. Sekian dari saya Bapak Ibu, silahkan untuk minggu ini kami tunggu judul, kemudian pendahuluan dan metode penelitian Bapak Ibu yang ada di artikel ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.